Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-14 sampai 16. 1 Timotius 3 ayatnya yang ke-14 sampai 16. Saya akan membacakan untuk kita semua. TBLAI memberikan judul Jemaat Allah, Dasar dan Penopang Kebenaran. Semuanya itu kutuliskan kepadamu walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita diteguhkan melalui pembacaan ataupun surat dari Paulus untuk Timotius ini, agar kita mengingat kembali sebagai hakikat kita ketika kita berkata kita adalah pengikut Kristus. Apa itu? Yaitu kita wajib ataupun semestinya hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ini mengajak kita untuk senantiasa menjunjung tinggi kebenaran, menjunjung tinggi kasih sebagai kehidupan kita bersama sebagai keluarga, sehingga orang-orang melihat terang ataupun Injil sungguh-sungguh dimuliakan melalui setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita bersama-sama. Khususnya di tengah-tengah konteks ketika kita di gereja, ketika kita berada di tengah masyarakat, dan saya tahu bahwa di antara jemaat ada yang di lingkungan rumah hanya 2-3 orang yang Kristiani, maka ini juga menjadi pengingat untuk jemaat yang dikasihi Tuhan benar-benar menghidupi hidup sebagai keluarga Allah untuk saling menopang dan berjuang melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Karena ketika kita berpegang pada kebenaran Injil, itu menolong kita untuk menyadari ajaran-ajaran sesat yang mengancam iman kita, menyadari ajaran-ajaran yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan, atau menyadari ajaran-ajaran yang membuat kita justru tidak menghidupi keluarga Allah. Contoh, kita tahu ada beberapa gereja yang punya pemahaman ketika sudah hidup baru, maka tidak perlu lagi mengakui adat istiadat, tidak perlu lagi memperhatikan keluarga, orang tua dengan segala wujud kehormatan kita kepada orang tua kita sendiri atau keluarga kita sendiri, sehingga semua yang diutamakan adalah iman. Nah, ini agak hati-hati juga ya jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita harus melihat bahwa ketika berbicara tentang mengikut Kristus, kita hidup sebagai keluarga Allah yang justru di sana kita saling menopang dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan semuanya itu menjadi dasar untuk kita melihat Kristus adalah citra sempurna Allah yang menjadikan identitas kita wajib sesuai dengan Allah, cara Allah, teladan Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Kudus yang memampukan kita untuk menyelami kehidupan keluarga Allah ini. Semoga di tengah-tengah situasi pandemi ini, rasa saling menopang, saling menguatkan, meneguhkan itu tetap kita hidupi. Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita untuk mengalami kehidupan yang beriman di dalam Kristus. Amin.